Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi teman-teman semua. Semoga pagi ini teman-teman dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Baik teman-teman, pagi ini kita akan mempelajari pendidikan Pancasila kelas 10 bab 2, bagian F, mewujudkan nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Pembahasan soal asesmen 6. Soal A, pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1. Peran masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara A. Menyerahkan tanggung jawab kepada lembaga swadaya masyarakat. B. Memberikan sepenuhnya kekuasaan kepada pemerintah. C. Menggantungkan harapan kepada pemerintah. D. Menghindari keterlibatan dalam pembangunan. E. Menjunjung tinggi nilai keadilan. Jawaban E. 2. Kesetaraan dan keadilan gender dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan nasional dengan cara A. Mengurangi disparitas sosial. B. Menjamin kebebasan beragama. C. Memperkuat ketahanan negara. D. Meningkatkan produktivitas ekonomi. E. Menjamin kehendak semua individu secara bebas. Jawaban A. 3. Makna dari konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Meniadakan keberadaan agama. B. Menekankan supremasi satu agama tertentu. C. Memberikan kebebasan orang tanpa beragama. D. Menghormati keberagaman agama dan keyakinan. E. Memaksakan satu agama kepada seluruh masyarakat. Jawaban D. Nomor 4. Peran generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila adalah A. Menghormati nilai-nilai budaya asing. B. Mengkritisi nilai-nilai Pancasila yang ada saat ini. C. Mengikuti tren global tanpa mempertimbangkan nilai lokal. D. Menjadi agen perubahan yang memegang teguh karakter Pancasila. E. Menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada generasi sebelumnya. Jawaban D. Nomor 5. Nilai keadilan sosial Pancasila dapat diaplikasikan dalam kehidupan ekonomi nasional melalui upaya A. Mengabaikan hak-hak individu. B. Meningkatkan kesenjangan sosial. C. Memberikan kebudayaan kepada warga miskin. D. Menjamin pemerataan kekayaan dan peluang. E. Memberikan prioritas kepada kelompok tertentu. Jawaban D. Hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan pembentukan karakter dan kepribadian individu adalah A. Keduanya saling bertolak belakang. B. Tidak memiliki kaitan yang signifikan. C. Pancasila hanya relevan dalam ranah politik. D. Pembentukan karakter bersifat eksklusif dari agama. E. Pancasila memberikan landasan etika dan moral bagi individu.
Jawaban E. 7. Upaya yang dapat dilakukan sesuai nilai keempat Pancasila dalam memperkuat demokrasi di Indonesia adalah A. Mendorong partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. B. Menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada parlemen. C. Memberikan kekuasaan penuh kepada satu pihak. D. Membantu presiden dalam membuat kebijakan. E. Menekankan kebijakan moneter. Jawaban A. Nomor 8. Pengamalan nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat memberikan kontribusi positif terhadap hubungan antar etnik di Indonesia, yaitu A. Memicu konflik antar etnik. B. Meniadakan keberagaman budaya. C. Mendorong supremasi satu etnik tertentu. D. Menciptakan harmoni dan kerukunan antar etnik. E. Memberikan dukungan terhadap etnik. Jawaban D. 9. Tujuan utama dari sila pertama Pancasila dalam pembangunan nasional adalah A. Mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. B. Menekankan dominasi agama mayoritas. C. Menegakkan supremasi agama tertentu. D. Menghormati keberagaman agama. E. Menciptakan negara ateis. Jawaban D. Nomor 10. Kontribusi nilai kedua Pancasila dalam kebijakan pendidikan nasional adalah A. Terciptanya hak asasi manusia. B. Meminggirkan prinsip keadilan. C. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua. D. Meningkatkan disparitas sosial dalam pendidikan. E. Menciptakan kewajiban pendidikan sampai perguruan tinggi. B. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Konsep saling ketergantungan antara hak dan kewajiban warga negara dapat memperkuat sistem demokrasi. Berikan ilustrasi konkret tentang bagaimana pemahaman dan pelaksanaan yang tepat dari hubungan ini dapat memperkaya partisipasi warga negara dalam pembangunan negara. Konsep saling ketergantungan antara hak dan kewajiban warga negara menciptakan fondasi yang kuat untuk sistem demokrasi. Hak-hak memberikan warga negara kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Sementara kewajiban memberikan tanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi tersebut dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan norma-norma masyarakat. Misalnya, hak untuk menyatakan pendapat memerlukan tanggung jawab untuk melakukannya tanpa menyebarkan hoaks atau menyebut konflik sosial. Soal nomor 2. Kesetaraan dan keadilan gender dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan nasional dengan cara nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap seluruh manusia, dan peningkatan peradaban. Dalam penanganan konflik sosial, nilai ini dapat diaplikasikan dengan mempromosikan dialog yang beradab, mencari solusi yang adil bagi semua pihak, dan menghindari tindakan kekerasan yang merugikan hak asasi manusia. Soal nomor 3. Berikan contoh konkret implementasi sila keempat Pancasila dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Nilai keempat Pancasila menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Contoh konkret dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah pemilihan umum yang melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam memilih perwakilan mereka di tingkat legislatif maupun eksekutif. Nomor 4. Bagaimana nilai kelima Pancasila diaplikasikan dalam kebijakan pembangunan ekonomi untuk mencapai pemerataan dan kesejahteraan sosial? Nilai kelima Pancasila dapat diaplikasikan dalam kebijakan pembangunan ekonomi dengan menerapkan prinsip pemerataan sumber daya dan peluang. Kebijakan ini dapat mencakup distribusi yang lebih adil dari hasil pembangunan, pendekatan inklusif dalam pengembangan ekonomi, dan perlindungan hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Soal nomor 5, jelaskan hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan pembentukan karakter dan kepribadian individu di tengah arus globalisasi. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan dapat menjadi landasan pembentukan karakter dan kepribadian individu di tengah arus globalisasi. Dalam situasi global yang beragam, nilai-nilai tersebut membantu individu mempertahankan identitasnya, menjunjung tinggi keberagaman, dan bersikap adil terhadap perbedaan budaya dan pandangan. Teman-teman, demikian tadi pembahasan soal asesmen 6 bab 2 Pendidikan Pancasila kelas 10 semester genap. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.